Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Agustino Kurniana Gata dari kelas Administrasi Perkantoran dan Sekretaris 3B, absen 6. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir sekolah dari mata kuliah logistik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan supply chain management dan manajemen rantai pasok. Supply chain management merupakan suatu strategi rantai pasok material dari awal sampai ke konsumen dengan memperhatikan ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produksinya. Nah, kalau manajemen rantai pasok merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, kemudian ke manufaktur, kemudian ke distributor, kemudian ke retail, dan yang terakhir adalah ke customer. Yaitu bertujuan agar barang produksi tersebut dapat diproduksi pada jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dengan meminimkan resiko biaya dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu supplier. Supplier yaitu rantai pasok yang pertama, yaitu seorang yang ataupun pihak yang menyediakan bahan baku atau bahan mentah yang dikirimkan ke manufaktur. Manufaktur merupakan rantai pasok yang kedua, yaitu pihak yang memproduksi barang tersebut menjadi sebuah produk, dan dari manufaktur akan dikirimkan ke distributor. Distributor yaitu pihak yang menjual produk tersebut dengan jumlah besar atau dengan jumlah yang banyak. Dan kemudian dari distributor akan dikirimkan ke retail outlet. Retail outlet yaitu penjual atau toko yang menjual produk tersebut dengan secara eceran. Nah, yang terakhir adalah rantai pasok yang terakhir merupakan customer. Customer merupakan pihak yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan forecasting atau peramalan? Dan apa tujuan perusahaan melakukan forecasting atau peramalan bisnis? Di sini saya akan menjawab, forecasting atau peramalan merupakan suatu teknik atau strategi dalam memprediksi kebutuhan akan kemungkinan di masa depan. Tujuan sebuah perusahaan melakukan forecasting yaitu yang pertama memprediksi bisnis di masa depan. Sebuah perusahaan akan melakukan forecasting untuk mengetahui bisnis apa yang baik dan akan kemungkinan dapat meningkat di masa depan, di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, di sini seorang pelanggan atau customer memiliki sebuah permintaan jumlah barang, dan sebuah perusahaan akan menyiapkan dan akan memprediksi customer tersebut akan meminta jumlah barang berapa dan dengan keinginan barang produk tersebut dengan kuantiti berapa, dan perusahaan akan melakukan peramalan, akan mempersiapkan bahan dan produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu tetap mengikuti tren. Dengan bertujuan perusahaan tersebut akan memprediksi tren apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga perusahaan tersebut tidak sampai ketinggalan zaman dan dapat tetap eksis di masanya. Yang keempat, mudah saat memutar keuangan. Di sini perusahaan akan mengatur keuangan tersebut, apakah memilih diinvestasikan di bidang lain ataupun gimana, dan
dapat meminjam uang melalui bank atau gimana sebagai sebagai dana produksi barang, sehingga tidak sampai keuangan tersebut dapat kekurangan ataupun terbuang sia-sia. Nah, yang terakhir, menjaga kondisi keuangan. Menjaga kondisi keuangan ini tersebut bermaksud perusahaan dapat mengatur keuangan tersebut dan tidak membuang keuangan perusahaan dengan sia-sia. Seperti contohnya mempekerjakan karyawan yang banyak dalam pada saat itu penjualan produksi sangat menurun, sehingga kelebihan karyawan dapat menyebabkan keuangan tersebut menurun sehingga dapat terbuang sia-sia. Nah, di sini terdapat dua metode forecasting, yaitu yang pertama metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif terdiri dari 4, yaitu yang pertama metode DLP. Metode DLP yaitu menggunakan suatu proses kelompok. Terdapat 3 jenis partisipan. Yang pertama, pengambilan keputusan dari manajemen, kedua staf, dan responden yang terakhir. Dan yang kedua adalah jury of executive opinion, terdiri dari sekumpulan kecil para pakar tingkat tinggi atau manajer. Dan di sini para manajer ataupun pendapat dari para manajer dalam bentuk statistika untuk mendapatkan prediksi permintaan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah sales force composite. Setiap perusahaan yang akan menjual barangnya akan memperkirakan berapa jumlah penjualan yang dicapai pada suatu wilayah dan digabungkan pada potensi penjualan di wilayah lain untuk mendapatkan peramalan secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah customer market survey. Di sini suatu perusahaan akan melakukan survei kepada konsumen sehingga di kedepannya dapat memenuhi kebutuhan dari market tersebut. Metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode ini berbentuk time series model atau model deret waktu, di mana teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan di masa ke depan. Metode kuantitatif terdapat 3 cara, yaitu naive approach atau pendekatan naif. Pendekatan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang kedua yaitu moving average atau pendekatan rata-rata. Suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Dan yang ketiga adalah analisa regensi linear, merupakan suatu model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel bebas maupun variabel-variabel yang terkait. Nah, sampai di sini jawaban saya dari pertanyaan ujian akhir sekolah dari mata kuliah logistik. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.